Shalom anak-anak, selamat pagi. Hari ini ketemu lagi dengan Miss Nora. Miss Nora harapkan kamu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat meskipun saat ini kamu ada di rumah ya. Hari ini kita mau membahas subtema yang keempat ya. Seperti yang sudah pernah Miss Nora sampaikan bahwasanya karena ini sifatnya hanya pembahasan saja ya, tidak perlu dikumpulkan ke GCR seperti kita belajar biasa, tetapi hanya pembahasan saja supaya kamu tetap belajar di rumah sambil menunggu esok kamu menerima rapot ya. Pasti kamu semua pada penasaran, pada deg-degan ya, menerima rapotnya, menerima hasil selama pembelajaran kamu setahun duduk di kelas 3. Oke? Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita buka buku kita halaman 131. Nah, Miss Nora hanya mau memberikan pengertian singkat tentang denah dan peta, supaya kamu bisa membedakan apa itu denah dan apa itu peta ya. Untuk selanjutnya nanti kamu bisa baca sendiri di rumah, oke? Mengenal denah dan kegunaannya. Denah adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya. Denah juga dapat menggambarkan letak ruangan dalam suatu rumah atau bangunan. Dengan denah, kita dapat menemukan tempat dan jalan yang kita tuju dengan mudah. Nah, lalu selanjutnya paragraf kedua, denah adalah bagian kecil dari sebuah peta. Denah hanya menggambarkan suatu lokasi yang terbatas, sedangkan peta menggambarkan lokasi yang lebih luas dan lebih detail. Peta juga menunjukkan gambar letak tanah, laut, sungai, dan gunung. Fungsinya sama ya, denah dan peta itu fungsinya sama, yaitu mempermudah untuk mengetahui dan menemukan suatu lokasi. Tetapi lokasi yang ditunjukkan pada denah tidak seluas pada peta. Nah, kamu bisa lihat atau kamu bisa garis bawahi ya yang paragraf kedua dan paragraf yang ketiga. Denah adalah bagian kecil dari sebuah peta. Denah hanya menggambarkan suatu lokasi yang terbatas, sedangkan peta menggambarkan lokasi yang lebih luas dan lebih detail. Nah, kamu bisa garis bawahi ya. Lalu fungsinya denah dan peta itu juga kamu boleh garis bawahi di paragraf yang ketiga. Lalu kita selanjutnya ya, halaman 132 dan 133 itu Miss Nora lewatkan karena kamu bisa baca sendiri di rumah. Kita masuk ke pelajaran matematika halaman 135 ya. Nah, kalau di subtema 3 kamu sudah mempelajari bagaimana membuat diagram batang ya. Kalau ini diagramnya berbeda. Kita lihat saja langsung ke ayo berlatihnya nomor 1, pelajaran yang disukai siswa SD Matahari 1. Nah, tapi jangan lupa kamu lihat keterangannya. Satu gambar siswa ya, satu gambar siswa itu mewakili 10 orang. Ya, satu gambar mewakili 10 orang. Nah, jadi coba kita lihat pelajaran matematikanya. Di situ ada 4 gambar anak laki-laki lah ini ya. Nah, berarti kalau satu mewakili 10, berarti kalau ada 4 berarti 40. Nah, kamu bisa tulis jawabannya itu di sini. Di masing-masing kolomnya ini ya. Kalau 4 berarti kamu tulis sama dengan 40, begitu ya. Lalu pelajaran IPA ada 5, berarti 50. IPS ada 2, berarti ada 20. Dari mana 20? Karena satu gambar itu mewakili 10. Jadi kalau ada 2 berarti 20 ya. Bahasa Indonesia ada 4. Sama kayak matematika, berarti 40. Bahasa Inggris ada 3. Berarti 30. Nah, kita jawab yang A sampai D-nya. Pelajaran yang paling banyak disukai siswa SD Matahari 1 adalah pelajaran apa? Yang jumlah anaknya paling banyak. Iya, ada pelajaran IPA sebanyak 50 siswa. Ya. Yang B, pelajaran matematika disukai oleh berapa siswa? Matematika 4,
40, bukan 4 ya, 40 karena 1 mewakili 10 orang. Yang C, pelajaran yang paling sedikit disukai siswa SD Matahari 1 adalah pelajaran IPS sebanyak 20 siswa. Lalu yang terakhir, jumlah siswa yang menyukai pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak. Nah, kamu gabungkan ya, kamu jumlahkan pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Berarti 70 siswa, berarti 40 tambah 30. Nah, yang nomor 2 itu kamu bisa kerjakan. Sama cara mengerjakannya seperti yang nomor 1 tadi. Ya. Lihat keterangannya, satu gambar jeruk mewakili 50 ton. Nah, jadi kalau tahun 2012 ada 4, berarti 50 kali 4 ada berapa itu? Ada 200. Berarti yang tahun 2012 itu ada 200 ton. Oke, kita selanjutnya, kalau itu sudah, kita lanjut ke pelajaran matematika ya. Miss Nora lebih fokus ke pelajaran matematikanya karena kalau pelajaran yang lain itu kamu bisa kerjakan sendiri ya. Kalau yang pelajaran matematika Miss Nora mau bantu kamu. Kita lihat halaman 149 yang ayo belajarnya. Nah, ini sama juga seperti yang tadi ya. Saat menjelajahi lingkungan sekolah, Cika melihat di ruang guru terdapat data siswa. Data tersebut ditulis dalam tabel dan diagram berikut. Kelas 1 32 siswa, kelas 2 40 dan selanjutnya ya. Nah, gambar satu siswa, satu anak ya, itu gambar satu anak. Itu mewakili 4 orang siswa. Mewakili 4 orang siswa. Nah, kita lihat kelas 1. Walaupun di atas sudah dikasih tahu ya jawabannya, tapi kamu lihat di situ. Itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 gambar anak sekolah ya atau siswa ya. Berarti 8 dikali 4 karena satu gambar mewakili 4, berarti 32 sama seperti yang di atas tadi ya di tabelnya. Kelas 2 juga demikian. Ada 3, 6, 9, 10. Nah, 10 berarti 10 kali 4 40. Begitu selanjutnya sampai di kelas 6. Ya, itu keterangannya saja. Oke. Nah, sekarang kita ke halaman 150 yang ayo berlatih. Nah, ini sama seperti tadi. Di ruang kelas Cika terdapat diagram mengenai jenis-jenis pekerjaan orang tua siswa. Nah, kita lihat keterangannya. Satu gambar pria dewasa itu mewakili 2 orang. Nah, jadi kalau karyawan itu kamu lihat tabel karyawan ini, yang ini. Ya. Itu ada berapa gambarnya? Ada 5. Nah, satu gambar mewakili 2, berarti 5 kali 2, berarti ada 10 orang tua siswa. Ya. Berarti yang karyawan itu ada 10 orang tua siswa. Yang petani ada 2. 2 kali 2 berarti 4 orang. Pedagang ada 2, 4. 4 kali 2 8 orang. Ada wira swasta, itu ada gambarnya 3, 6, 7. 7 kali 2 14, berarti 14 orang. Nah, sampai sini paham ya? Paham. Jawablah pertanyaan berdasarkan diagram di atas. Yang pertama, orang tua yang bekerja sebagai pedagang sebanyak berapa orang tadi yang jadi pedagang? Ya, ada 8 orang. Yang kedua, pekerjaan orang tua yang paling sedikit adalah yang mana yang paling sedikit? Benar, petani. Yang ketiga, orang tua yang bekerja sebagai karyawan sebanyak 10 orang, benar. Yang keempat, pekerjaan orang tua yang paling banyak adalah wira swasta, benar. Jumlah siswa di kelas Cika adalah ada berapa orang? Berarti kamu hitung total semua pekerjaan orang tua siswa, itulah jumlah siswa yang ada di kelas Cika. Nah, kamu hitung tuh. 10 tambah 4 tambah 8 tambah 14 berapa? Ayo kamu isi sendiri ya. Selanjutnya, nah yang halaman 151 itu kamu juga bisa baca. Kita terakhir di pelajaran 161 ya. 161. Nah, ini yang terakhir. Ada nggak matematikanya lagi yang terakhir? Oh iya.
Oke. Halaman 161, bantuan pakaian untuk korban banjir Desa Ranca Bungur. Nah, itu ada RW 1 sampai RW 4. Kamu lihat keterangan gambarnya. Gambar satu baju itu mewakili 10 orang. Jadi kalau di RW 1 itu ada berapa bajunya? Gambar bajunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 10 berarti 8, 8, 80 pakaian ya. RW 2 ada berapa gambar pakaiannya itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 10 70. RW 3 ada 3, 6, 9 berarti kali 10 9, 90. RW 4 ada 3, 6 ada 6 kali 10 60 berarti RW 4 ada 60 orang ya, ada 60 orang 60 orang yang memberikan bantuannya. Oke, sekarang kita lihat pertanyaannya. Berdasarkan diagram di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, RW manakah yang mendapat bantuan pakaian paling banyak? RW mana? RW 3. Berapa jumlahnya? Coba kita hitung tadi berapa? 3, 6, 9. Ada 90 orang ya yang mendapat bantuannya. Yang kedua, berapa banyak bantuan pakaian yang diterima oleh warga di RW 1? Nah, coba kamu jawab dulu masing-masing. Ada berapa banyak bantuannya? 3, 6, 8. Ada? Iya, ada 80. Bener. Nomor 3, berapa banyak bantuan yang diterima oleh RW 4? Ada berapa? Ada 60. Lalu yang keempat, berapa jumlah bantuan pakaian yang diterima warga Desa Ranca Bungur? Nah, kamu hitung, kamu jumlahkan total semuanya. Tadi di RW 1 ada 3, 6, 8, 80, ditambah 3, 6, 7, ditambah 70, 150, tambah 90, 240, tambah 60. Berarti ada 300 ya, ada 300 jumlah pakaian yang diterima warga Desa Ranca Bungur. Miss Nora harapkan kamu kalau penjumlahan, pengurangan, pengalian, dan pembagian itu harus udah cepat ya, nggak lagi mikirnya lama-lama. Oke? Nah, selanjutnya di pembelajaran 6 dan sampai evaluasi itu kamu bisa kerjakan sendiri. Demikianlah pembahasan kita untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Semangat, dadah.